Baik. Maaf sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam Bapak Zulkifli Hadi Imawan serta teman-teman semuanya yang semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dinasti Umayyah di Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, sebelumnya sudah pada tahun 661 Masehi ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini telah mendirikan Daulah Umayyah, dan gerakan Khalifah dinasti Umayyah ini begitu besar sehingga mampu memperluas wilayah di Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, gerakan penaklukan wilayah ini telah mencapai puncak kejayaan di masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada masa Khalifah Walid I, di Gubernur Musa bin Nusair ini memerintahkan atau mengirimkan pasukan yang dikomandani oleh Tariq bin Ziyad ke Andalusia. Tariq bin Ziyad ini menjadi komandan oleh pasukannya dan mendarat di suatu bukit karang Gibraltar, kemudian diberi nama Jabal Tariq pada tahun 711 Masehi. Pertempuran tersebut mengawali kemenangan Tariq bin Ziyad dalam pertempuran-pertempuran berikutnya sampai akhirnya ibu kota Gothia Barat dapat direbut juga pada tahun itu juga. Nah, Andalusia ini menjadi salah satu provinsi dari Daulah Umayyah sampai tahun 750 Masehi. Ketika Daulah Umayyah ini runtuh pada tahun 750 Masehi, Andalusia menjadi salah satu provinsi dari Daulah Abbasiyah sampai akhirnya Abdul Rahman bin Muawiyah ini memproklamasikan Andalusia itu sebagai negara yang berdiri sendiri pada tahun 756 Masehi. Nah, sejak itu Andalusia ini memasuki babak baru sebagai sebuah negara yang berdaulat di bawah kekuasaan Daulah Umayyah kedua yang beribu kota di Cordova sampai tahun 1031 Masehi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai peradaban yang dibangun oleh Daulah Umayyah di Andalusia, dan yang kedua mengenai kontribusi fuqaha madhab Maliki dan Dohiri di Andalusia. Untuk yang pertama, mengenai peradaban yang dibangun Daulah Umayyah di Andalusia ini diawali dengan khalifah pertama yaitu Abdurrahman Ad-Dahil, salah satu keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari revolusi yang kepungan Bani Abbasiyah. Di sini Abdurrahman ini berhasil bersembunyi dan berkelana dari satu daerah ke daerah lain seperti Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Hingga akhirnya setelah 5 tahun berpetualang, beliau sampai di Septah pada tahun 755 Masehi dan kemudian menyeberang ke Andalusia. Nah, di Andalusia ini Abdurrahman ini disambut oleh para pendukungnya dan kemudian berhasil menjadi penguasa Andalusia. Dan sejak saat itu dinasti Umayyah berdiri di Andalusia. Abdurrahman ini merupakan founding father sekaligus merupakan peletak dasar kebangkitan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Eropa. Dinasti Umayyah di Andalusia ini berkuasa dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi dan berhasil mencapai kemajuan dengan banyak menginspirasi peradaban Eropa untuk keluar dari zaman kegelapan, terutama ketika dipimpin oleh Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dahil, Abdurrahman III, Hakam II, dan Al-Hajib Al-Mansur Billah atau Muhammad II. Selanjutnya, mengenai khalifah pada masa dinasti Umayyah di Andalusia serta kebijakannya. Yang pertama yaitu Abdurrahman bin Muawiyah atau Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dahil. Nah, kebijakan Abdurrahman ini adalah yang pertama yaitu memindahkan ibu kota dari Toledo ke Cordova.
Kemudian yang kedua yaitu membagi sistem pemerintahan dalam 3 badan, yaitu yudikatif, perpajakan, dan sipil. Yang kebijakan selanjutnya yaitu menjadikan Cordova sebagai pusat ibu kota, pusat ilmu dan kebudayaan, serta kesusastraan, sehingga menarik banyak cendekiawan untuk datang ke istananya. Kemudian yang keempat yaitu membangun benteng di sekeliling kota dan istananya agar terhindar dari serangan musuh. Kemudian kebijakan selanjutnya, di mana supaya kotanya ini mendapatkan air bersih, Abdurrahman Ad-Dakhil ini mempunyai kebijakan yaitu dengan menggali danau yang airnya didatangkan dari pegunungan. Nah, air danau itu selain dialirkan melalui pipa ke istana dan ke rumah-rumah penduduk, juga dialirkan melalui parit-parit ke kolam-kolam dan lahan-lahan pertanian. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu memberikan hiburan kepada rakyatnya dengan membangun taman hiburan yang bernama Munyal Al-Mustafa. Dan selanjutnya yaitu kebijakan selanjutnya membangun Masjid Jami Cordova. Gambarnya seperti yang saya sertakan di samping. Pembangunan masjid ini membutuhkan dana atau menghabiskan dana 80.000 dinar. Kemudian yang kebijakan yang terakhir yaitu Abdurrahman I ini membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa barbar. Khalifah selanjutnya yaitu Hisham I. Beliau ini adil dan perhatian kepada kaum muslimin. Di masa ini beliau mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan. Kemudian kota Cordova ini semakin diperindah dan juga memperbarui bangunan yang sudah ada. Khalifah yang ketiga yaitu Al-Hakam bin Hisham, Al-Hakam I bin Hisham. Nah, pada masa pemerintahan Hakam I ini berbeda dengan pemerintahan ayahnya yaitu Hisham I. Politik yang ditempuhnya ini mengurangi pengaruh dari ahli fikih dalam urusan agama. Hisham merupakan orang pertama yang mengangkat tentara bergaji di Andalusia dan mengumpulkan senjata. Selanjutnya, khalifah yang keempat yaitu Abdurrahman II bin Hakam I. Abdurrahman II ini diberi gelar Al-Ausat, yang tengah-tengah. Dan pada masa pemerintahannya ini teristimewa karena disebut sebagai masa tenang dengan kas negara yang melimpah, pembangunan tanah dan tempat rekreasi yang banyak. Dan pada masa pemerintahan ini tercipta saluran air dari gunung ke Cordova, kemudian adanya pembangunan masjid, pembangunan jalan-jalan, dan juga adanya renovasi terhadap bangunan-bangunan sebelumnya. Yang kelima yaitu Khalifah Muhammad, terkenal sebagai pendamai antara madhab Maliki dan Hambali. Madhab Hambali ini dianggap baru di Andalusia. Ia beranggapan apabila ada pertentangan di umat Islam, maka akan menguntungkan umat Kristen. Oleh karena itu, ia ini mengajak sesama Muslim supaya berdamai dan bersatu menghadapi kekuatan Kristen. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu Al-Mundir yang pada tahun 886 Masehi ini naik menjabat penguasa tertinggi Andalusia menggantikan ayahnya Muhammad I dan merupakan khalifah ke-6 dalam sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Ia mewarisi suasana yang masih kacau dalam 2 tahun pemerintahannya, yaitu adanya pemberontakan oleh Khalid bin Omar dan terjadinya pemberontakan di Barbastro. Khalifah selanjutnya Abdullah, yaitu dia menggantikan saudaranya khalifah sebelumnya Al-Mundir yang dan dia ini memerintah selama 25 tahun. Di masa pemerintahan Abdullah ini masih ada beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan dari Muhammad bin Takwit dan pemberontakan Ibnu Mirwan Al-Ghaligi dan dari dinasti Aghlabi. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu Abdurrahman III. Nah, Abdurrahman III ini bergelar Al-Khalifah An-Nasir Lidinillah yang berarti khalifah penolong agama Allah. Dan ini salah satu khalifah yang paling berpengaruh di dinasti Umayyah pada Andalusia dan memerintah sangat lama selama 49 tahun. Beberapa kebijakan Abdurrahman III itu yang pertama yaitu mencetak koin emas, yang kedua membangun kota satelit dengan nama salah seorang selirnya yaitu Zahra di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morena. Yang ketiga yaitu membangun jembatan Cordova
yang terletak di atas sungai Al-Wadi Al-Kabir atau lembah besar dengan nama Kontoro Ad-Dahr atau jembatan massa. Kemudian kebijakan yang keempat yaitu membangun saluran air yang menembus gunung sepanjang 80 km untuk dialir ke pemandian umum, pertanian-pertanian, pemukiman penduduk, dan istana. Kemudian membuat kebijakan dengan memperbaiki kondisi tanah dengan cara menggunakan sistem irigasi ilmiah. Alhasil, tanah-tanah yang tandus di Andalusia itu menjadi subur. Dan yang keempat yaitu membentuk pasukan polisi sehingga masyarakat ini merasa aman. Nah, berikut ini adalah gambaran jembatan Cordova yang dibangun di masa Abdurrahman III serta gambaran kota satelit Az-Zahra. Kemudian selanjutnya yaitu Khalifah Al-Hakam yang berkuasa dari tahun 961 sampai 976 Masehi. Beliau ini penguasa yang adil, bijak, dan penuh pengertian, serta menjalankan ajaran agama dengan ketat dan juga memaksakan ajaran-ajaran sunnah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kebijakan Al-Hakam ini salah satunya yaitu mendirikan Universitas Cordova. Kemudian khalifah yang berikutnya yaitu Hisham II. Hisham II ini diangkat menjadi khalifah pada usia 10 tahun, usia masih kanak-kanak. Maka jabatan bagi pelaksanaan pemerintahan umum ini dijabat oleh wazirnya atau menterinya. Emir Mughairah bin Abdurrahman, saudara Khalifah Hakam II. Nah, setelah Khalifah Hisham II ini diangkat menjadi khalifah, terjadi kemelut dan keadaan kemelut dalam kekuasaan sehingga sering terjadi pergantian penguasa hingga akhirnya digantikan oleh Khalifah Al-Hajib Al-Mansur Billah atau Muhammad, merupakan pengasuh dari anak Khalifah Abdurrahman III yang bernama Hisham II. Beliau ini menduduki jabatan khalifah setelah berhasil menyingkirkan Hisham II dan memaklum dirinya sebagai Al-Malik Al-Mansur Billah dan terkenal dalam sejarah dengan sebutan Al-Hajib Al-Mansur. Kebijakan penting Al-Mansur adalah memberikan kesejahteraan kepada para prajurit sehingga prajurit di masa pemerintahannya ini memberikan segala kekuatan mereka untuk kejayaan dinasti. Kemudian pusat-pusat peradaban Islam di Andalusia ini, ketika Islam jaya di Andalusia, maka terdapat pusat-pusat peradaban Islam, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat ilmu pengetahuan. Beberapa titik pusat peradaban dinasti Umayyah di Andalusia itu yang pertama di kota Toledo. Di situ banyak tempat-tempat untuk mengakses ilmu pengetahuan, yaitu adanya perguruan Baitul Hikmah, Kutubul Hanah yang menampung terjemahan-terjemahan ilmu pengetahuan, serta adanya rumah sakit, laboratorium, dan juga istana. Kemudian kota yang kedua yaitu Cordova yang merupakan ibu kota Spanyol atau Andalusia. Setelah Andalusia menjadi wilayah Islam, maka bangunan yang ada di Andalusia ini diberi gaya seni bangunan Islam sehingga Andalusia terkenal dengan kota-kotanya yang indah, masjid-masjid yang cantik, demikian juga taman-taman dan rumah-rumah rakyatnya. Cordova menjadi pusat kebudayaan Islam yang penting di barat sebagai tandingan Baghdad di timur. Kalau di Baghdad terdapat Baitul Hikam serta Madrasah Nizamiyah dan di Kairo terdapat Al-Azhar serta Darul Hikmah, maka di Cordova terdapat Universitas Cordova yang menjadi pusat ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Abdurrahman III. Selain itu di Cordova juga terdapat kota-kota kecil yang menjadi satelitnya, yaitu kota Raja atau Al-Qasrul Kabir, kemudian kota Az-Zahra, juga kota Zahira. Selanjutnya yaitu kota Granada yang merupakan kota nomor 2 di Andalusia, dinamakan orang dengan istilah kota Damaskus di barat atau Damaskusnya Andalusia karena di sini banyak aneka buah-buah anggur, apel, dan lain sebagainya. Di samping itu di Granada ini terkenal dengan arsitektur bangunannya di Eropa seperti Istana Alhambra sebagaimana yang saya lampirkan di situ. Itu adalah salah satu arsitek yang terkenal di kota Granada. Selanjutnya dalam aspek-aspek peradaban,
yang paling menonjol selama dinasti Umayyah di Andalusia ini, mereka ini menciptakan banyak ilmu pengetahuan dan kebangkitan ilmiah, sastra, maaf, dan juga pembangunan. Salah satunya di dalam aspek bahasa Arab, ilmu pengetahuan ini berkembang dengan perantaraan bahasa Arab. Orang-orang Andalusia, baik Muslim maupun non-Muslim ini menerima dan mempelajari bahasa Arab. Akibatnya lahirlah beberapa ahli bahasa Arab, di antaranya Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Ibnu Abu Hasan, Ibnu Asyar, dan lain sebagainya. Satunya juga Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah. Kemudian di aspek filsafat, di Andalusia ini filsafat Islam mencapai puncaknya, dan filsuf-filsuf di antara lain yaitu Ibnu Tufail yang menulis buku Hayy Ibnu Yaqzan, yaitu buku filsafat yang berisikan cerita seorang anak yang dipelihara oleh rusa, filsafat akal dan wahyu. Kemudian Ibnu Bajjah, kemudian karyanya yaitu dalam literatur Arab yang dikenal dengan Avenpes dan merupakan komentator karya-karya Aristoteles, ahli fisika dan ahli musik. Karya utama Ibnu Bajjah yaitu Tadbir al-Matawahid atau susunan yang menyatu. Yang lainnya juga ada Ibnu Rushd yang memberikan jawaban atas serangan Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut at-Tahafut, yaitu kerancuan dari kerancuan. Kemudian di bidang sains, lahirlah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain seperti Abbas Ibnu Farnas yang masyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Beliau juga orang yang pertama yang mengemukakan pembuatan dari batu. Kemudian Ibrahim bin Yahya al-Naqas yang terkenal dalam ilmu astronomi yang dapat menentukan terjadi gerhana matahari. Kemudian Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ghafiqi yang terkenal dalam bidang obat-obatan dengan karyanya Al-Adawiyah Al-Mufrodah, uraian tentang berbagai macam obat. Kemudian dalam aspek fikih, di dalam bidang fikih ini terkenal beberapa tokoh, diantaranya Abu Bakar Al-Qutiyah, Ibnu Hazm yang menulis kitab Al-Muhalla, Munzir bin Said Al-Baluti yang pernah menjadi hakim agung di masa pemerintahan Abdurrahman III. Kemudian dalam aspek tasawuf, Andalusia ini memiliki nama-nama ahli dalam bidang tasawuf seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, sufi ternama yang menghasilkan banyak karya Al-Futuhat Makkiyah, yaitu penaklukan Mekah, dan terkenal dengan paham wahdatul wujud. Kemudian di bidang musik dan kesenian, dalam bidang musik dan seni suara ini Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dalam tokohnya, antara lain Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab, dan itu sebagian dari kehebatan tokoh-tokoh yang memberikan ilmunya pada dunia Islam, terutama di Andalusia yang sebelum kedatangan Islam ini masih sangat terbelakang. Beberapa menonjol dan menjadi dasar bagi kemajuan Barat dalam bidang kedokteran tuh yang salah satunya yaitu Al-Kindi yang menulis buku Ilmu Mata, Ar-Razi yang menulis buku berjudul Al-Hawi, Ibnu Sina yang menulis buku tentang Al-Qunun Tib, dan Ibnu Rushd yang menulis buku kitab Al-Kulliyat fi At-Tib. Buku-buku ini masih menjadi referensi atau pegangan bagi perguruan-perguruan Eropa sampai akhir abad ke-15. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kontribusi fuqaha madhab Maliki dan Zohiri di Andalusia. Yang pertama mengenai madhab Maliki di Andalusia. Sejak pemerintahan Hakam II, madhab Maliki ini menjadi madhab resmi negara Andalusia dan melahirkan sejumlah tokoh seperti Isa bin Diror, Yahya al-Lais, dan Al-Utbi. Murid Imam Malik dari Andalusia yang paling terkenal itu adalah Yahya al-Lais yang namanya Al-Haris. Pada masa Hisham bin Abdurrahman, madhab Maliki ini tersebar luas. Sebelum itu penduduk Andalusia ini masih menganut madhab Imam Al-Auza'i, dan menurut Al-Maqori di Naf At-Tib,
Pada masa Hisham, banyak penduduk Andalusia yang pergi berhaji ke Makkah dan bertemu dengan Imam Malik. Kemudian setelah pulang ke Andalusia, mereka menceritakan keutamaan yang dimiliki Imam Malik, keluasan ilmu dan kedudukan tinggi sang imam. Maka semenjak itulah ilmu dan pendapat Imam Malik ini tersebar luas di Andalusia. Kemudian di dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik ini terdapat banyak hukum-hukum yang mengatur amaliyah atau perbuatan yang sesuai dengan salah satu pedoman ajaran Islam, yakni hadis Rasulullah. Nah, periwayatannya ini di penyelesaiannya, maka Ibnu Hazm merasa kecewa dan tidak puas, sehingga ia berpaling kepada madhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan madhab ini menawarkan berhukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Akan tetapi, lagi-lagi Ibnu Hazm ini tidak puas dengan sistem yang digunakan oleh Imam Syafi'i, karena secara dominan memegangi prinsip Qiyas. Akhirnya dia menjatuhkan pilihannya pada madhab Dhahiri yang menurutnya berpegang kepada nas Al-Quran dan Sunnah secara zahirnya itu adalah yang benar. Alasan lainnya adalah karena beliau ini membenci taklid dan senantiasa menganjurkan untuk berijtihad. Sebab menurutnya manusia ini diberi akal oleh Allah supaya digunakan untuk berpikir. Kemudian beberapa karya Ibnu Hazm yang sudah dinikmati oleh para cendekiawan, diantaranya adalah Tauq al-Hammah fi al-Ulfat wa al-Ulaf. Kitab ini kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibnu Hazm, semacam autobiografi yang meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Kitab ini ditulis dengan bahasa sastra yang indah dan tinggi serta memuat syair-syair tentang cinta. Kemudian kitab terkenal yang kedua yaitu Naqd al-Urus fi al-Nawadir yang merupakan kitab tentang sejarah para khalifah dan pembesar di Spanyol di masa Ibnu Hazm ini masih hidup. Kemudian kitab yang ketiga yaitu Al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal. Kitab ini mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan pertama yang sangat komprehensif. Kemudian kitab Al-Muhalla bi al-Asar Syarah al-Mujalla bi al-Ikhtisar. Kitab ini merupakan kitab yang menghimpun masalah-masalah fikih dari berbagai madhab disertai dengan kritik dan komentar Ibnu Hazm. Dan yang terakhir yaitu Al-Hikam fi Usul al-Ahkam. Kitab ini merupakan kitab usul fikih madhab Dhahiri. Dan akhirnya dalam kesimpulan yang pertama, dinasti Umayyah di Andalusia yang berkuasa dari 756 sampai 1031 Masehi ini berhasil mencapai kemajuan dengan banyak menginspirasi peradaban Eropa untuk keluar dari zaman kegelapan, terutama ketika dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman I, Abdurrahman III, Hakam II, dan Al-Hajib Al-Mansur Billah atau Muhammad II. Dinasti Umayyah di Andalusia ini berkuasa selama 275 tahun dengan 16 khalifah dengan pusat peradaban berada di kota Toledo, Cordova, dan Granada. Masyarakat Islam Spanyol merupakan masyarakat yang majemuk dan telah memberikan sumbangan intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan aspek ilmiah, sastra, dan juga pembangunan. Poin yang kedua yaitu mengenai dinamika pemikiran hukum Islam dalam Daulah Umayyah di Andalusia diwarnai dengan kehadiran madhab Maliki dan madhab Dhahiri. Madhab Maliki disebarkan oleh muridnya yang bernama Yahya al-Lais, sedangkan madhab Dhahiri disebarluaskan oleh muridnya yang bernama Ibnu Hazm. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi terkait tentang madhab di Eropa atau juga peradaban dan pemikiran Islam di Eropa.